Ini. Oke, makasih banyak yang baru bergabung di Baper TV pada malam hari ini. Oke, pada malam hari ini gue akan membuka sebuah cerita yang berjudul tentang ambulan misterius. Ambulan misterius ini cerita fiktif belaka atau cerita hayalan. Jadi bukan berdasarkan kisah nyata. Kalau memang nanti ada nama, waktu, dan tempat yang sama, jadi mohon maaf bila ada kesamaan tempat, nama, dan lokasi. Oke, bagi yang baru bergabung jangan lupa di subscribe. Dan buat teman-teman yang punya cerita ataupun ingin menjadi narasumber di sini, bisa kirimkan email kalian ke bapertv@gmail.com. Di bapertv@gmail.com nanti gue akan bawakan cerita-cerita kalian. Oke, gue ngomong lama-lama lagi. Gue akan mulai nih cerita tentang ambulan misterius. Gue akan mulai dari pada awalnya di sebuah kampung atau sebuah desa ada salah seorang warga yang menderita sakit. Di saat itu dia mencoba menghubungi salah satu tetangga atau kerabatnya untuk bisa dibawa ke rumah sakit. Dan di saat itu memang cuacanya cukup dingin karena saat itu pada malam itu telah diguyur hujan di desa tersebut. Lalu salah satu dari seseorang keluarga coba menelpon pihak rumah sakit untuk minta dikirimkan ambulan. Ternyata setelah ditelepon, ambulan tersebut penuh dan akhirnya ada seseorang merekomendasikan dan sempat ada yang menelpon juga, itu ada dia bilang ada satu ambulan, cuma yang menerima telepon juga bingung ini telepon itu dari siapa. Akhirnya mereka pun setuju untuk mengambil mobil tersebut untuk dibawa ke rumah sakit. Dan banyak banget nih keanehan yang ada di dalam mobil tersebut, karena mobil tersebut cukup aneh. Jadi ketika dibawa ke rumah sakit, awalnya memang mereka tidak ada kecurigaan terkait dengan ambulan dan sopir yang membawa orang yang tadi. Tetapi dalam sebuah perjalanan itu si sopir itu tidak banyak bicara, dia hanya fokus mengendarai mobil. Kalaupun dia ditanya, dia hanya mengangguk dan menjawab iya, baik, iya, kemana. Akhirnya mereka pun tidak pernah berpikir yang aneh-aneh. Dan ternyata di dalam sebuah perjalanan cukup ada kejadian yang cukup tragedi yang cukup menyeramkan. Di saat itu mereka melewati sebuah makam dan bangunan kosong yang cukup seram. Tapi orang-orang yang ikut mengantarkannya waktu itu melihat itu hanya bangunan rumah yang besar. Nah, salah satu dari mereka memang ada mempunyai kelebihan indera keenam. Biasanya sih orang nyebutnya orang indigo. Dalam penglihatan dia, rumah besar yang mereka lewati itu adalah sebuah area pemakaman yang cukup luas. Tetapi mereka tidak pernah meributkan itu, yang terpenting mereka harus sampai ke rumah sakit. Dalam perjalanan pula mereka sempat menemukan seorang perempuan yang sedang menyapu di pinggir jalan. Padahal saat itu malam hari dan perempuan itu sedang menyapu di sebuah pinggir jalan yang tepatnya itu ada pohon beringin besar yang cukup menyeramkan. Mereka sempat ingin turun dan menanyakan kenapa malam-malam menyapu di jalan, tetapi mereka tidak kepikiran, alias mereka juga sebenarnya takut karena kondisinya tidak memungkinkan untuk mereka bertanya pada seseorang tersebut. Setelah dilewati, ternyata dalam hitungan menit mereka mulai ke belakang, ternyata orang tersebut sudah tidak ada.
alias kosong. Mereka pun sempat takutan, akhirnya beberapa orang menenangkan untuk tidak takut. Perjalanan pun dilanjutkan menuju ke sebuah rumah sakit. Dan di saat itu memang kondisi jalan yang cukup becek, basah, dan mungkin disertai dengan hujan yang rintik-rintik membuat suasana semakin mencekam dan semakin seram. Namun ya mereka kebanyakan nggak berpikir yang aneh-aneh, mereka berpikir ya itu sudah biasa karena kondisi perkampungan saat itu memang cukup gelap dan cukup sepi ya. Memang pada umumnya juga di kampung tersebut tidak terlalu ramai penduduknya, tetapi memang ada beberapa lokasi yang terkadang ada beberapa orang yang sedang nongkrong-nongkrong di jalan, sedang berada di sebuah warung-warung kopi. Itu pun memang dengan jarak yang cukup jauh, dan kebetulan mereka melintasi jalur tersebut, dan memang jalur tersebut tidak cukup banyak orang yang berlalu lalang di saat itu. Perjalanan pun dilanjutkan melewati sebuah hutan yang cukup panjang, itu sekitar 5-6 km, dengan kondisi cuaca yang cukup gelap dan disertai hujan yang rintik-rintik. Di saat itulah mereka sebenarnya habis pikir, kondisi yang seperti ini kok ya banyak hal-hal yang aneh yang mereka jumpai. Akhirnya mereka meminta si sopir untuk segera membawa dengan bis cepat untuk segera sampai di salah satu rumah sakit. Dan si sopir pun hanya menganggukkan kepala dan dia hanya menjawab, "Baik, saya akan antarkan." Di saat itulah mereka agak sedikit timbul sebuah keanehan. Kenapa hal itu dengan jawaban yang cukup tidak wajar gitu. Tetapi mereka tidak pernah ambil pusing karena mereka sudah dalam keadaan genting untuk mengantarkan salah satu warga untuk menuju ke rumah sakit. Singkat cerita, tibalah dia di sebuah rumah sakit yang dituju. Kejanggalan pun terjadi kembali di sebuah rumah sakit ini. Menurut mereka rumah sakit itu cukup ramai dan banyak sekali para pasien dan orang yang berlalu lalang. Tetapi lagi dan lagi seseorang yang punya kelebihan alias indigo melihat bahwa itu adalah sebuah bangunan kosong yang tidak ada penghuninya. Dia pun sudah mengingatkan untuk tidak berhenti di jalur itu ataupun di bangunan tersebut, tetapi mereka tetap memaksakan diri karena mereka berpikir bahwa itu adalah rumah sakit yang dituju. Akhirnya mereka pun tiba di situ dan turun. Benar saja apa yang terjadi setelah mereka turun dari mobil, ya ternyata mereka hanya melihat sebuah bangunan kosong yang tidak berpenghuni alias bangunan terbengkalai. Di saat itulah mereka meminta segera untuk pergi dan mencari rumah sakit yang lainnya. Kondisi semakin malam dan cuaca juga semakin gelap, membuat mereka semakin ada rasa takut yang cukup besar. Akhirnya mereka berpikir untuk membawa orang itu ke sebuah rumah sakit yang cukup jauh, tetapi mereka mengusulkan agar yang lebih dekat dari lokasi tersebut. Tibalah mereka di rumah sakit yang dituju. Setelah sampai di situ, ternyata ya memang rumah sakit yang dituju itu adalah rumah sakit yang sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Beberapa orang ikut dalam pengantaran itu mengantarkan seseorang tersebut untuk menuju ke ruang UGD dan untuk melakukan perawatan atau tindakan dari dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Mereka pun tanpa berpikir yang aneh-aneh, akhirnya mereka pun segera berangkat dan membawa orang yang sakit tersebut ke ruang UGD untuk melakukan tindakan dan mendapatkan perawatan dari pihak rumah sakit. Memang pada saat itu tidak ada yang aneh dan tidak ada yang janggal karena normal pada umumnya. Setelah selesai dan keputusannya adalah orang tersebut harus dirawat dan harus ditinggal.
Mereka pun pulang, beberapa orang yang tadi ikut. Disinilah akan banyak kejadian-kejadian yang cukup aneh dan menegangkan. Setelah ditinggal, mereka yang ikut tadi pulang hanya ditinggal satu orang keluarga yang menunggu di rumah sakit tersebut. Mereka pun pulang, namun dalam perjalanannya, yaitu tadi mereka menemukan hal-hal aneh. Di suatu jalan yang cukup gelap dan sepi, si sopir tersebut sempat turun, dan anehnya sopir tersebut tidak kembali lagi alias menghilang setelah dia izin untuk pamit setelah mengantarkan. Nah, gua rasa cukup cerita di part 1. Nanti gua lanjut lagi di part 2. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum.